Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. Aroyan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala azza wa jalla fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Al-ayat. Bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan materi pada kesempatan ini. Puasa ditinjau dari perspektif ilmu fikih. Sebetulnya materi yang paling tepat itu dalam perspektif ilmu akidah, ilmu tauhid. Karena memang bagaimana kita menggunakan puasa ini, kalau dalam perspektif ilmu akidah, memang puasa salah satu pengejawantahan daripada iman kita, daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puasa diantaranya. Itu dalam perspektif ilmu akidah atau ilmu tauhid. Dalam perspektif ilmu kedokteran, puasa merupakan salah satu anjuran. Bahkan di dalam kitab Al-Islam wa Falsafatuhu, di sana dijelaskan ada seorang dokter Amerika, Prancis lah kalau tidak salah, ketika akan mengoperasi salah satu pasiennya mensyaratkan puasa dulu. Jadi kita juga sama.
Berarti di sini adalah puasa adalah ada satu hal yang sangat penting dalam ilmu kedokteran. Memang Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, sumu tasihu, puasalah kalau kamu ingin sehat. Jadi puasa itu adalah akan membawa sehat badan kita. Bohong kalau ada orang puasa sakit. Justru ini jaminan Nabi, puasa itu sehat. Jadi tidak ada orang yang kemudian dengan puasa kemudian sakit, nggak ada. Sumu tasihu, puasalah kamu pasti sehat. Kita sehat insya Allah kalau kita mau berpuasa. Makanya dengan kita mendapatkan puasa sudah 12 hari ini sebetulnya salah satu pendidikan yang sangat berharga untuk kita semuanya, untuk kemudian kita meneruskan puasa pada hari-hari berikutnya nanti di bulan Syawal. Artinya belajar kita puasa mengendalikan hawa nafsu di hari-hari berikutnya nanti di bulan Syawal. Bapak hadirin, ibu hadirat yang berbahagia, kalau puasa ditinjau dari ilmu fikih atau dalam perspektif ilmu fikih, ini dapat diartikan puasa salah satu ibadah yang amat penting kedudukannya dalam Islam. Kenapa? Karena puasa merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang 5 yang memang harus ditunaikan oleh kita semuanya. Itu puasa. Puasa juga ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, zakat, pergi haji tentu mempunyai syarat dan rukun. Juga mempunyai syarat wajib dan mempunyai syarat sah. Ini yang harus diperhatikan oleh kita agar menentukan keasahan ibadah kita, dalam hal ini ibadah puasa kita. Andai kata kita ibadah, contohnya ibadah sholat atau ibadah puasa, kita tidak paham tentang ilmu ibadah yang berkaitan, yang bersangkutan, ibadah kita dianggap tidak sah, dianggap tidak ada apa-apanya. Makanya ini harus penting sekali, syarat wajibnya ibadah puasa itu apa, syarat sahnya ibadah puasa itu apa. Syarat wajib puasa itu ada 4. Pertama, orangnya Islam. Islam itu kata kerja apa? Kata sifatnya adalah muslim. Lawanan daripada muslim adalah orang kafir. Berarti mafhum mukhalafah daripada muslim adalah kafir. Kafir tidak wajib berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang dimaksud dengan tidak wajib berpuasa bagi orang kafir pada bulan suci Ramadan adalah bukan mereka tidak wajib, mereka tetap wajib puasa, wajib menjalankan rukun Islam yang 5. Yang dimaksud dengan tidak wajib itu adalah bagi orang Islam tidak wajib memerintahkan kepada mereka melakukan syariat Islam, diantaranya adalah puasa bulan Ramadan. Tidak wajib. Jadi yang dinafikan oleh tidak wajib itu adalah bukan mereka tidak wajib puasa, yang dinafikan adalah nafyul muthalabah namanya. Yang dinafikan itu tuntutan kepada kita orang Islam untuk tidak memerintahkan mereka berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Bapak hadirin, di dalam Al-Quran Allah ceritakan panjang. Nanti begitu orang kafir yang tidak berpuasa, begitu orang-orang kafir yang tidak sholat 5 waktu, ditanya oleh kita orang Islam, masalakakum sakor, apa sebabnya kamu semua masuk neraka sakor? Ini cerita Al-Quran. Apa dalam Al-Quran jawabannya? Jawaban Al-Quran, masalakakum fi sakor, apa sebabnya kamu masuk neraka sakor? Kata mereka, jawabannya, sebab saya waktu di dunia tidak sholat. Lam naku minal musallin, walam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atanal yakin. Saya waktu di dunia tidak sholat,
saya waktu di dunianya, kami waktu di dunianya tidak zakat dan tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Berarti ini indikasi, Pak. Ini indikasi bahwa mereka orang-orang kafir di dunianya sekarang pun harus puasa. Harus puasa karena dengan tidak puasanya mereka akan masuk neraka sakor, sama dengan orang Islam yang tidak puasa. Dia sama-sama akan masuk neraka sakor. Atau mungkin beda neraka sakornya, karena neraka sakor yang akan diduduki oleh orang Islam yang tidak sholat, yang tidak puasa, itu nanti pada satu saat neraka sakor itu akan kosong. Justru yang penuh adalah neraka sakor yang ditempati oleh orang-orang kafir itu. Itu yang pertama. Bapak hadirin yang berbahagia, ibu hadirat yang saya hormati. Jadi bukan mereka orang kafir tidak wajib, mereka wajib puasa. Tetapi karena puasa itu adalah ibadah, sama dengan sholat, al ibadah tahtaj ila niat. Ibadah butuh niat, puasa butuh niat, dan mereka belum ahli niat karena mereka belum punya syahadat, sehingga mereka akan menjadi ahli niat kalau mereka sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pun kalau mereka kafirnya kafir asli, berbeda dengan kafir tidak asli. Di Indonesia banyak kafir yang tidak asli, yaitu kafir murtad. Kalau kafir murtad mah tetap wajib kepada kita saudaranya. Kebetulan kita punya saudara yang murtad, mohon maaf, itu wajib harus merayu mereka, ya, harus merayu mereka untuk baca 2 kalimat syahadat lagi, mengerjakan sholat lagi dan puasa lagi, wajib. Begitu. Ibu hadirat, bapak hadirin yang berbahagia, itu yang pertama. Yang nomor 2-nya adalah akil balik, ya jelas. Memang yang wajib puasa harus orangnya yang sudah akil balik. Dan yang ketiganya adalah orang yang mampu dan kuat puasa dari pagi hari sampai sore hari. Bagi orang yang tidak kuat puasa tidak wajib. Kita punya orang tua di rumah, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, boro-boro disuruh puasa, disuruh bawa badannya sudah tidak kuat, itu tidak wajib puasa. Tidak wajib melakukan puasa Ramadan, dan setiap hari anaknya, cucunya wajib memberikan mud atau fidyah kepada fakir miskin tetangganya. Nggak harus puasa mereka. Ya, atau orang yang masih muda tapi punya penyakit kronis. Punya penyakit kronis itu contohnya seperti kalau kita melihat orang yang punya penyakit itu biasanya sulit untuk disembuhkan menurut perkiraan kita sebagai manusia. Itu namanya punya penyakit kronis. Boleh dia untuk tidak puasa di siang Ramadan, sama seperti tadi, nanti pada bulan Syawal atau setiap harinya boleh, tidak apa-apa, mengeluarkan fidyah atau mud diberikan kepada fakir miskin yang ada di tetangga rumahnya itu. Bapak hadirin, ibu hadirat yang berbahagia, begitu kemudian syarat sahnya puasa. Pertama, sama orang Islam, karena bagi orang bukan orang Islam tidak sah puasa, karena syarat tadi, syarat puasa itu adalah sebagai ibadah wajib harus niat. Ya, setiap ibadah wajib niat, sedangkan mereka belum ahli niat, jadi tidak sah puasanya. Dan yang nomor 2-nya adalah tamyiz. Tamyiz ini tidak disyaratkan harus sudah balik. Anak kita yang baru umur 7 tahun, anak kita sudah tamyiz, sudah faham dalam ilmu fikih. Pengertian tamyiz itu adalah anak kalau disuruh makan sudah bisa makan sendiri, sudah bisa makan sendiri, kalau disuruh buang air besar sudah bisa istinja sendiri dan lain sebagainya. Ditambah lagi kalau disuruh belanja ke warung, anak ini jarang pernah salah dia belanja. Itu indikasi anak kita sudah tamyiz, dan anak seperti ini sudah sah ibadahnya, sudah sah puasanya. Andai kata kita punya cucu atau punya anak seperti ini, kemudian anak ini adalah bagus bacaan Al-Qur'annya, bahkan sudah faham tentang ilmu-ilmu sholat,
boleh dan sah dipakai imam rawatib setiap hari, apalagi imam taraweh, imam sholat sunnah. Boleh, nggak apa-apa sah. Ya, karena syarat yang jadi imam pertama itu akro. Syaratnya imam pertama itu akro. Akro itu yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Itu syarat mutlak. Ya, syarat mutlak adalah orangnya qori. Qori di sini maksudnya adalah yang bisa bagus bacaan surat Al-Fatihah dan rukun-rukun qauli yang lainnya. Kita sah yang jadi kakeknya, yang jadi orang tuanya bermakmum kepada anak kita atau kepada cucu kita yang baru umur 6 atau 7 tahun tapi sudah tamit, sudah bagus bacaannya, dialah yang disuruh jadi imam sholat kita. Biar kita orang tuanya, karena kita masih belepotan baca Al-Qur'annya, biar anak kita yang jadi imam. Begitu. Jangan kadang-kadang orang tua memaksakan jadi imam padahal bacaannya masih belepotan. Nabi bersabda, kata Nabi, fal ya ummakum akbarukum. Yang harus jadi imam adalah orang tua yang bisa bacaan Al-Qur'an. Bukan orang tua karena umur, orang tua karena bisa bacaan Al-Qur'an, yang bagus baca Al-Qur'annya. Lah kalau orang tua belum bisa baca Al-Qur'an, masa belepotan, masa jadikan imam? Nggak boleh, nggak sah, tidak sah. Yang harus jadi imam adalah anaknya dan cucunya yang tadi yang qori, yang bagus bacaannya. Itu kata Nabi. Nomor berikutnya, nomor keempatnya adalah syarat sahnya puasa. Hari itu yang dipakai puasa sah untuk digunakan puasa. Dalam 1 tahun ada 6 hari yang tidak boleh dipakai puasa, haram hukumnya. Pertama adalah lebaran Ramadan, tidak boleh puasa, haram. Nomor 2-nya lebaran kurban, lebaran haji gak boleh. Nomor 3-nya hari tasyrik, ada 3, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan haji, itu haram puasa. Dan ditambah 1 lagi adalah hari syak. Hari syak itu hari yang masih gunjang-gancing pendapat ulama bahwa apakah hari itu sudah ditanggalkan untuk puasa Ramadan atau belum. Itu namanya hari syak. Andai kata kemarin hari Selasa tidak ditopang oleh tingginya bulan di atas ufuk 5 derajat ke atas, masih terjadi hari syak. Sebab kemarin hari Selasa tidak satu pun badan hisab ru'yat yang melaporkan ru'yatnya, tidak ada. Kemarin hari Selasa tidak satu pun badan ru'yat yang melaporkan bahwa sudah ru'yat, kelihatan tanggalnya apa? Karena terjadi kiib waktu itu. Karena terjadi game, awannya terlalu tebal sehingga menghalang-halangi penglihatan kita untuk melihat bulan sabit di sana. Nggak bisa. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu salasina sya'bana. Bukalah kamu puasa, puasalah kamu berdasarkan ru'yat, dan lebaranlah kamu berdasarkan ru'yat. Kalau terjadi game itu artinya awannya terlalu tebal, sulit bagi orang-orang yang meru'yat bulan untuk bisa melihat bulan secara langsung, sulit. Nah, kata Nabi, sempurnakanlah sya'bannya sampai 30 hari. Kemarin sebetulnya hari Selasa kemarin kalau tidak didukung oleh tingginya bulan di atas ufuk 5 derajat lebih, itu belum bisa puasa. Jadi harus disempurnakan puasanya, Rebo sebetulnya itu. Namun karena tingginya bulan di atas ufuk 5 derajat, kata ilmu falak, kalau tingginya bulan di atas ufuk lebih dari 5 derajat, apalagi sampai 6-7 derajat, itu sudah maktu'ur ru'yat, sudah dipastikan ru'yatnya. Itu jadi keberuntungan kita kemarin adalah karena ditopang, didukung oleh ilmu hisab, sehingga Menteri Agama ya mungkin dikuat-kuat oleh ulama-ulama, udah tanggalkan saja, besok sudah tanggal 1 Ramadan. Makanya kemarin tidak disidangkan, kan nggak tahu sidangnya nggak apa, tidak seperti biasanya, dia di belakang sidangnya. Itu kenapa? Karena memang bulan tidak bisa dilihat. Ya, karena didukung oleh ilmu falak, tingginya bulan di atas derajat sudah 5 derajat, maka sudah boleh diru'yatkan. Bapak hadirin kaum muslimin, ibu hadirat yang berbahagia,
Itu yang pertama. Yang nomor duanya, ibu hadirat yang berbahagia, ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh yang puasa bulan suci Ramadan. Ada pertama kategori pelanggaran berat atau kategori pelanggaran sedang. Yang dimasukkan kategori pelanggaran berat adalah, mohon maaf nih, bagi si bapak-bapak di bulan puasa yang melakukan bersenggama dengan istrinya, langsung dibatalkan puasanya dengan sebab bersenggama dengan istrinya. Ini sanksinya adalah pelanggaran berat, namanya kifaratul uzma. Kifaratul uzma disebut dengan pelanggaran berat karena orang ini wajib harus didenda dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Wajib didenda dengan puasa 2 bulan berturut-turut ditambah dengan qadha 1 hari. Ini ya, wajib puasa 2 bulan berturut-turut ditambah dengan qadha 1 hari. Terus ada pelanggaran yang keduanya, denda keduanya adalah denda sosial. Denda sosial itu artinya harus dipermalukan. Kalau ada orang laki-laki datang kepada kita kemudian minta nasihat kepada kita tentang perbuatan dia bersenggama dengan istrinya di bulan Ramadan, setelah diberikan doktrin oleh kita wajib harus didenda dengan puasa 2 bulan berturut-turut dan qadha 1 hari, wajib dipermalukan oleh kita, dimarah-marahin oleh kita. Itu namanya denda sosial. Dan yang nomor duanya adalah ada yang melakukan atau pada bulan puasa, pelanggaran bulan puasa, buka pada bulan puasa tapi dikategorikan pelanggaran sedang. Pertama adalah tadi alaman ta'adda, orang yang dengan sengaja-sengaja dia buka puasa pada bulan Ramadan, itu kena pelanggaran sedang. Maksudnya pelanggaran sedang itu adalah dia nanti wajib mengqadha dan wajib imsak. Imsak itu menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, persis seperti dia sedang puasa. Itu namanya imsak. Nomor duanya adalah ala tarikin niat. Tapi ini khusus bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan meskipun puasa wajib tidak kena denda seperti itu. Contohnya puasa nazar. Kita puasa nazar. Saya nazar nih, kalau tanah saya laku 1 meter 10 juta, saya akan puasa. Laku, wajib kita puasa umpamanya 3 hari. Pada waktu puasa 3 hari, di siang hari umpamanya kita bersenggama dengan istri kita, tidak kena denda seperti tadi membatalkan puasa Ramadan, tidak. Jadi khusus adalah pada bulan Ramadan. Alaman ta'adda bi fitri Ramadan, orang yang sengaja-sengaja berbuka pada bulan suci Ramadan, la fi ghairihi, tidak pada selain bulan Ramadan. Nomor duanya ala tarikin niat, orang yang tidak niat puasa Ramadan pada malam harinya. Orang yang tidak niat puasa Ramadan pada malam harinya itu tidak sah dia punya puasa, tapi wajib harus nahan seperti orang puasa, tidak makan, tidak minum. Makanya dulu saya pernah menyampaikan di bulan puasa Ramadan itu seyogyanya niatnya ada 2. Mungkin sudah disampaikan oleh guru-guru ngaji di sini. Niatnya harus 2. Di malam pertama namanya niatnya diborong. Nawaitu shauma syahri kulli. Saya niat puasa sebulan Ramadan. Harus niat begitu. Bobot niat diborong ini memang untuk 1 hari. Untuk hari-hari berikutnya tetap malamnya harus niat seperti biasa. Seyogyanya harus niat diborong pada malam Selasa dulu. Nawaitu shauma syahri kulli, saya niat puasa sebulan. Tujuan dan maksudnya, manakala kita nanti di hari-hari berikutnya malamnya lupa tidak niat, masih dianggap sah menurut Imam Malik. Nah, dalam Imam Syafi'i tidak begitu. Kata Imam Syafi'i berdasarkan sebuah hadis, malam yubayyiti niat fala sya'malah. Orang yang tidak memalamkan niat tidak sah puasanya. Nah,
dari sini Imam Syafi'i untuk menghindari khilafiyah mazhab, dalam kaedah usul fikih Imam Syafi'i al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perdebatan khilafiyah mazhab itu adalah disunahkan. Makanya sunnah menurut Imam Syafi'i di awal Ramadan niatnya harus diborong. Nomor 2-nya alaman tasahara zonnan bako alel fabana khilafah. Orang yang makan sahur dia duga masih malam, tidak taunya begitu dia selesai makan sahur orang-orang pulang dari masjid sholat subuh, berarti tadi makan sahurnya udah siang. Dia wajib mengqadha puasa nantinya dan wajib harus imsak pada hari itu. Jadi sekalipun hukumnya tidak puasa, tapi wajib seperti orang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nomor 4, alaman aftara zonan al-ghurub fabana khilafah. Orang yang berbuka puasa diduga sudah terbenam matahari, sudah waktunya buka puasa, ternyata belum waktunya buka puasa. Jadi nanti ke depan udah nggak enak amat lah ya. Ampun ya. Wafan karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas kama yanbaghi jalal wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya ilahal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakasumtu ya arhamar rahimin. Untuk itu karena di sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.